Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Nabila, NPM 023 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang materinya tentang yaitu mata kuliahnya epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelumnya, mohon izin saya screen terlebih dahulu. Baik, semoga share screen saya dapat terlihat dengan jelas. Di sini mohon hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular yaitu Bapak Nafa Arifman DRS KMMKes. Langsung saja eh, materinya tentang step list penanggulangan PTM. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian step list dan contoh. Step list merupakan fleksibel tool yang digunakan untuk asesmen faktor risiko penyakit tidak menular, di mana di setiap pelaksanaan negara dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Step list merupakan sistem surveillance untuk faktor risiko penyakit kronis yang didesain untuk negara dengan pendapat rendah dan menengah. Di sini contohnya, contoh surveillance dengan pendekatan step list ini bermanfaat dalam menentukan prioritas penyakit, mengetahui besaran suatu penyakit, serta untuk implementasi dan evaluasi program penanggulangan penyakit tidak menular. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah step list dalam penanggulangan PTM. Yang pertama yaitu merupakan pengumpulan informasi umum individu terkait faktor risiko dengan pengisian kuesioner. Faktor risiko tersebut antara lain data sosioekonomi, konsumsi tembakau dan alkohol, data kurangnya aktivitas fisik dan pola makan, konsumsi buah, sayur, garam, dan gula. Step kedua merupakan tambahan informasi pada step 1 yaitu berupa pengukuran fisik terhadap individu seperti pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Step yang ketiga yang terakhir yaitu merupakan gabungan dari step 1 dan 2 serta menambahkan pengukuran klinis biokimia seperti pengukuran kadar kolesterol, gula darah, serta pengambilan sampel. Pembahasan yang ketiga yaitu masalah-masalah dalam penanggulangan PTM. Menanggulangi masalah penyakit tidak menular dapat mengadakan kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam screening penyakit tidak menular, berkolaborasi dan mengedukasi masyarakat dalam masalah kesehatan. Yang dapat saya contohkan di sini seperti pada masa pandemi saat ini atau COVID-19 dapat dilakukan penanggulangan penanggulangan berhubungan dengan gaya hidup seseorang. Oleh karena itu, semua orang dapat menerapkan pola hidup sehat, termasuk memperdulikan kesehatan lingkungan sekitarnya. Materi yang terakhir, pembahasan yang keempat, yaitu tantangan dan pencegahan dan pengendalian PTM. Pengetahuan karakteristik dasar tentang PTM adalah merupakan penyakit kronis dengan penderitaan yang lama atau kecacatan, terutama faktor risiko berdasarkan perilaku dan dampaknya kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga, sehingga perlu disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan komitmen yang tinggi dalam menanggulangi PTM. Contohnya, kurangnya dukungan kebijakan dari petinggi di atas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.